Baiklah, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi. Shalom, selamat pagi. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Syurgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya persilakan kita semua untuk berdiri, bersama kita akan menyembah Tuhan. Bersama kita katakan, Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu besar.
Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menuntun hidup kami. Amin. Silakan duduk semuanya, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang pertama. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 10 sampai 25. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau kuasai, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencoba Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 22 ayatnya ke-22 sampai 30, dilanjutkan dengan pasal 23 ayat 11. Kisah Para Rasul 22. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Nyala orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan
menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negaramu, apalagi tanda diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, Katakanlah benar engkau warga negara Rom." Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam, kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Pasal 23. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan menyembah Tuhan. Bersama kita akan menaikkan satu pujian bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku pandangkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
untuk kesempatan saat ini kami boleh ada di tempat ini dan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan jam berikut ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami semua. Jamah hati kami semua Tuhan. Dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Berapa waktu yang lalu ada satu berita yang mengerikan. Jadi pacarnya itu bunuh. Pacar perempuan, ya, pacar laki bunuh pacar perempuan, kekasihnya. Bukan cuma sampai bunuh, dimutilasi, dipotong-potong. Itu setelah ditanya kenapa, dan ditangkap sama polisi kan. Setelah ditangkap dia bilang, saya cemburu. Nah, bahaya. Orang kalau cemburu itu bahaya. Memang cemburu itu sudah merupakan inilah cerita tiap-tiap hari lah. Orang kalau berani bercinta, berani cemburu juga kan, gitu. Kalau orang nggak ada cemburu, ini orang atau bukan gitu loh, ya. Nah, rasanya cuma binatang ya yang nggak ada cemburuan gitu ya. Ada juga ya binatang nggak ada cemburuan nggak? Ikan gitu cemburu nggak? Ikan, anjing, kalau anjing, kecoa ada cemburuan nggak? Kalau lihat kecoa kejar-kejaran, ya berkelahi iya, tapi kalau cemburu rasanya nggak ada. Yang cemburu itu cuma ada di orang. Di orang pun gitu harus lihat, dia jatuh cinta nggak? Kalau nggak jatuh cinta nggak akan cemburu gitu kan? Cemburu itu banyak membuat masalah dan kita sudah sering baca itu, ya. Orang yang cemburu itu biasanya suka gampang menuduh, kamu ya pergi ya sama mantan gitu. Jadi gampang sekali dia menuduh. Nggak boleh dia pasangannya itu nggak boleh dekat sama orang lain gitu. Itu cemburu, ya. Cemburu berat. Kalau udah dekat-dekat, udah yang pasangannya itu mulai uring-uringan. Apakah dia itu laki atau itu dia perempuan. Terus orang yang cemburu itu juga bersifat apa ya? Hanya kau milikku dan hanya aku milikmu. Yang lain enggak boleh. Itu enggak boleh dekat sama yang siapapun juga. Dia betul-betul menjaga, kamu kemana aja tadi? Kamu pergi dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Gitu. Nah, satu kali ada adik saya dari sana datang dan saya jemput. Sebelum balik ke rumah, kami mampir makan dulu kan sudah lapar gitu ya. Terus kami makan di satu food court. Rupanya ada yang paparasi, foto dari jauh. Sesudah itu dia kirim ke Ibu Hertina, kenal nggak perempuan ini? Ibu Hertina ketawa-ketawa. Itu adik gitu ya. Nah kadang-kadang orang seperti itu, dia gampang juga menduga jangan-jangan orang ini selingkuh gitu. Itu perasaan cemburu itu datang. Dan orang yang cemburu itu biasanya nggak mau pasangan itu deket-deket sama yang lain. Jadi selalu diselidiki. Nah ini tentunya ada cemburu yang bisa diterima. Soal orang juga nggak cemburu kalau pasangan kita yang mencintai kita nggak ada cemburu, kita malah bertanya, lu cinta nggak sama saya? Gitu. Kalau nggak ada cemburu gitu ya. Nah, tapi kalau cemburu yang berlebihan itu ditanyanya kamu kemana aja? Terus jam ini kamu tuh pergi makan dengan siapa? Terus sesudah itu kamu kemana? Ini berbahaya. Akan cenderung kepada posesif. Sikap posesif itu bahwa orang ini adalah milikku. Nah cemburu yang demikian itu adalah bisa berkembang menjadi benci. Jadi tadinya cinta berubah jadi benci. Benar-benar cinta benci gitu loh. Lalu orang yang tadinya mencintai, yang dia sayang, itu bisa jadi musuh gitu. Karena apa? Orang yang cemburu itu merasa dikhianati. Ya,
Nah, saya katakan tadi bahwa kalau cemburu yang masuk akal, itu kalau memang benar-benar ya kayak si siapa itulah. Udah lihat sudah pergi bersama dengan orang lain, sudah mau minta cerai. Nah, itu lain lagi itu karena sudah pada batas yang memang di mana orang itu cemburu dan harus bercerai gitu ya. Tapi kalau memang cemburu pada tahap-tahap pertama itu bagus sebetulnya ya. Itu taraf yang masih bisa diterima. Nah, pertanyaan sekarang di sini kita sudah tidak usah terlalu banyak tentang soal cemburu karena kita bisa baca di mana-mana ya. Banyak sekali cemburu yang sampai berakibat mutilasi, sampai kepada perkelahian, sampai kepada katanya juga yang kemarin yang dibunuh itu, yang mahasiswa di Surabaya yang dibunuh, sebenarnya itu juga karena cemburu gitu, cemburu. Jadi rupanya mereka sudah jatuh cinta, lalu si wanita itu menceritakan tentang, mungkin ditanya, kamu pergi dengan siapa? Lalu cerita pergi dengan si ini gitu. Dan mulai ada pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Dan kadang-kadang pembunuhan dari orang yang mencintai itu berakhir dengan sadis sekali gitu ya. Nah sekarang kita mesti tanya, kenapa orang itu bisa cemburu? Yang pertama, memang oleh karena awalnya dari cinta. Cuma jenis cinta yang dia miliki ini adalah bukan cinta yang tulus, bukan cinta yang membawa dengan pengorbanan, tapi itu adalah cinta yang disebut dengan cinta karena juga disertai dengan sikap memiliki. Orang kalau merasa nggak punya apa-apa dan dia berpikir bahwa dengan cintanya diterima, maka dia mengatakan dalam dirinya bahwa orang yang dia cintai itu adalah segala-galanya bagi dia. Sehingga ketika orang ini mulai agak bergeser sedikit, dia mulai datang ketakutan. Ketakutan, pengkhianatan, kekosongan, inilah cemburu itu. Jadi orang yang cemburu itu adalah orang sebetulnya yang tidak punya apa-apa, yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, lalu kemudian dia dapat cinta itu, dan kemudian dia pegang itu sekuat tenaga. Dengan penuh ketakutan, dia berpikir bahwa kalau kamu yang saya cintai ini hilang juga hidup saya. Mending kita sama-sama hilang. Dia bisa bunuh diri dan dia bisa bunuh pasangannya. Itulah cemburu. Nah, kalau begitu ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Iya, ada sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang dia mesti cari, yang dia harus dapat. Nah, orang yang hidup dalam kekosongan ini artinya apa? Yang dia miliki, kegantengan, kecantikan yang dia miliki bagi dia itu tidak ada arti apa-apa. Kenapa tidak berarti? Karena dari kecil juga orang udah bilang kamu jelek, kamu nggak berguna. Orang yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tidak disayang oleh orang tuanya, mungkin tidak digendong, bahaya sekali loh. Itu yang bayi masih kecil, suruh karena malas ya, ibunya malas, dia suruh gendong sama pembantu, sama orang lain. Ya memang sesekali boleh. Tapi kalau itu sering-sering ya, karena malas, pergi kemana-mana, pembantu yang gendong. Maka orang itu kalau dia jadi besar, dia akan kehilangan harga diri. Bahwa dia nggak ada apa-apanya. Berarti dia itu nggak berguna. Dia pun miliki apapun juga, bagi dia itu tidak ada apa-apanya. Karena orang yang paling dibutuhkan oleh orang bukan materi. Tapi yang paling dibutuhkan oleh orang ialah apa? Diterima. Makanya kenapa di Alfa itu kita menyapa orang gitu loh. Sebenarnya bukan masalah makanan, kita kasih makanan. Tapi sebetulnya dengan memberi makan itu seperti yang dilakukan oleh Yesus dengan seorang Samaria. Yesus bilang kepada dia, boleh nggak saya kasih air? Artinya saling menerima di situ itu ada. Kadang-kadang orang berpikir, memang cinta itu sekali lagi ya, cinta itu
adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tetapi sebetulnya yang dibalik cinta itu adalah diterimanya orang itu. Orang takut kalau tidak diterima, gitu loh. Diterima itu sangat penting. Makanya dia selalu curiga orang ini ketika dia cintanya ditolak, artinya apa? Dia juga ditolak gitu. Dia tidak diterima. Makanya orang itu begitu haus akan cinta. Ketika seorang mengatakan aku juga cinta padamu, artinya apa? Saya terima kamu. Di rumah dia dijelek-jelekkan, ya kan begitu. Di rumah dia tidak diterima dan kemudian dia diterima oleh seseorang. Oh ya, saya terima, saya cinta kamu. Nah, kalau dia sudah mengatakan bahwa aku cinta kamu, artinya kamu diterima apa adanya gitu. Nah, kita lihat di sini ya, kita harus periksa diri kita, termasuk saya. Apa yang dilakukan oleh lingkungan saya waktu kecil? Pertama, suka dibanding-bandingkan, suka dimarah-marahi, suka didiamkan, suka dicuekin, dan kemudian masuk sekolah dibully lagi, direndahkan gitu loh, direndahkan, si tolol, si pesek, si apa saja, ya, semua pokoknya dijulukin seperti itu. Kita biasa-biasa aja, tapi ke dalam hati kita bahwa saya tidak berharga, saya tidak diterima. Yang terjadi adalah kekosongan di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, dari mana cemburu itu datang? Cemburu itu bagian dari ciptaan Tuhan. Nah, kita di dalam perjanjian lama tadi masih ingat ya? Ingat pada Tuhan karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Allah cemburu. Nah, kecemburuan Allah ialah bahwa tidak boleh ada Allah lain yang kamu sembah. Kecemburuan manusia ada kemiripan. Tidak boleh ada orang lain selain aku. Kan sama. Nah, dalam kecemburuan seperti ini masih mirip dengan kecemburuan Allah. Akan tetapi, kalau kita kemudian kosong, tidak ada harga diri, maka kecemburuan itu akan menjadi jahat. Oleh karena itu apa? Ini luar biasanya Allah. Allah itu kemudian menciptakan manusia. Kalau Tuhan ciptakan yang lain, tumbuhan, binatang, Tuhan ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Betul nggak? Manusia bagaimana? Diciptakan dari tidak ada menjadi ada? Hah? Tidak. Tuhan ciptakan manusia dari apa? Dari tanah. Tanah itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Sudah ada. Tanah, materi. Dia bentuk seperti manusia, sesudah itu apa? Bagaimana tanah ini bisa hidup? Dia hembuskan, dia taruh. Dalam bahasa aslinya itu, ruah itu, rohnya Allah, dia taruh kepada manusia. Hidup orang itu. Anda hidup atau mati sekarang? Hidup. Karena ada apa? Roh Allah. Jadi kalau Anda mati, yang mati apanya? Roh Allah atau tanahnya yang mati? Tanah. Makanya dibilang dari tanah kembali kepada tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Lalu roh Allahnya mati? Enggak. Makanya manusia itu tidak akan mati. Dia memiliki kehidupan yang kekal. Betul? Makanya orang bertanya, bagaimana keadaan kita sesudah mati? Itu adalah pertanyaan yang salah. Mati bagaimana? Cuma yang ada ialah dari tanah kembali kepada tanah. Tapi roh kita hidup. Jangan salah loh. Makanya kita tidak diciptakan oleh Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Ada. Materi kita dari tanah yang sudah diciptakan oleh Tuhan, betul? Hidup kita dari Allah. Jadi waktu itu hidup, itu nafas Allah itu tidak pernah mati. Itu tetap hidup. Cuma hidup kita itu kembali kepada Tuhan. Cuma berpisah kok antara tanah dengan kehidupan. Kita tetap hidup.
Tetapi pada suatu waktu kita manusia berdosa sehingga apa? Roh kita mati. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah. Nah, ketika Yesus datang, diutus oleh Allah, dia menyambungkan ini. Nyambungkan antara roh Allah dengan roh kita yang sudah mati. Sehingga kita menjadi hidup. Nah, ketika kita hidup, maka kita kemudian apa yang kita rasakan? Ini yang pertama kali kita rasakan. Kita merasakan hubungan dengan Allah dan inilah kepuasan, cinta, hubungan yang tidak ada taranya. Manusia kita bisa berfungsi karena kita manusia dari tanah ini masih berfungsi. Yang namanya cinta itu masih. Tetapi hidup kita, harga diri kita ini tidak lagi ditentukan oleh yang ada di dunia ini. Itu kan bersifat sementara. Orang yang kita cinta juga mati kok, berpisah dengan kita, ya kan? Itu yang terjadi dengan kita. Oleh karena itu, supaya cemburu kita itu tidak menjadi jahat, maka harus ada sambungan antara ruah Allah, roh Allah itu dengan roh kita yang mati oleh karena dosa. Begitu tersambung, maka kita menjadi hidup. Kita jadi hidup. Bagaimana tanda-tanda bahwa kita itu hidup? Kita tidak terikat lagi dengan apa yang ada di dunia dan yang ditawarkan oleh dunia ini. Termasuk cinta, termasuk materi, apapun penghargaan tunggu dihargai oleh manusia. Orang itu kan tunggu-tunggu untuk diterima oleh orang. Tunggu-tunggu dihargai oleh orang. Untuk itulah dia berprestasi. Supaya apa? Diterima oleh orang itu. Saudara sekalian, ketika Anda percaya Yesus, maka Anda diterima oleh Tuhan. Anda dihidupkan oleh Tuhan. Anda tidak mati. Anda hidup kekal. Suatu waktu ketika Anda melihat bahwa Anda sudah mau menjelang masuk kepada kematian, mau berpisah antara jiwa dan tubuh, tidak masalah. Saya mau kembali kepada Dia. Saya mau kembali kepada pencipta saya. Saya tidak mati kok. Cuma berpisah dengan tubuh, dengan dunia ini. Di mana semua orang juga akan begitu. Kita cuma ditaruh di dunia sementara bersatu dengan roh Allah, dengan tubuh. Sesudah itu kita akan pergi kembali kepada Dia. Ini kondisi kita. Nah, lalu kenapa masih ada cemburu? Itulah sebabnya kita yang adalah gambar Allah ini tetap kita ada cemburu, tetapi cemburu yang terbatas. Ya. Kalaupun suatu waktu kita dikhianati, kita tetap memiliki cinta kasih ilahi. Kalaupun misalnya kita diremehkan, enggak usah kita terlalu, makanya lihat selalu kepada cinta kasih Tuhan. Silakan kamu remehkan saya, silakan kamu hina saya, tapi roh Allah yang diam di dalam saya itu tetap ada, tidak pernah memisahkan saya dari kasih Tuhan. Itu yang jadi pegangan kita. Makanya orang yang punya roh Allah itu selalu punya antusias. Lihat pemain musiknya, wajah antusias gitu. Lihat tadi Vero sedang memimpin pujian, waduh antusias. Ella punya antusias. Artinya antusias itu apa? Makanya kalau disuruh baca Alkitab, suruh melayani, suruh di sana Philip, wah dengan semangat memainkan jari-jarinya. Itu tandanya bahwa orang itu punya antusias, betul? Sudah belajar bahasa Yunani? Antusias itu terdiri dari dua kata. En dan theos. Antusias. Jadi en itu artinya di dalam. Theos artinya apa? Tuhan. Orang artinya apa? Orang yang punya antusias. Waktu lihat Michelle baca Alkitab tadi penuh dengan antusias. Ya, langkahnya ke depan. Tak, tuk, tak, tuk. Baca firman Tuhan, itu penuh antusias gitu kan. Penuh antusias. Antusias artinya Tuhan ada di dalam dia gitu. Kalau orang punya antusias, orang ada Yesus di dalamnya, itu semangat dia hidup. Walaupun sudah mau mati, sudah sakit-sakitan, tapi dia nggak lihat lagi sakitnya, nggak lihat lagi kelemahannya. Dia tahu dia ada di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah cukup buat kita kok, sudah cukup.
Yesus itu cukup bagi kita. Kalau kita mau tambah lagi selain Yesus, itulah kecemburuan Allah. Betul? Kalau kita mau tambah lagi selain Allah, itulah kecemburuan Allah. Dia akan marah kita. Dia marah. Karena apa? Karena dia sayang kita. Saya kan sudah bilang tadi, orang cemburu itu karena ada sayang, ada cinta. Jadi ketika Allah memarahi kita, tiba-tiba kita ada kesulitan, seolah-olah dicambuk, dipukul oleh Tuhan, itu bukan pukul benci, itu pukul sayang. Seorang suami ketika dia tarik istrinya, ayo ke sini, saya masih ini, udah sini ikut. Tahu nggak kalau dia sudah tarik, berarti dia sayang. Ya, kan dia sayang itu. Nah, cemburu yang menjadi jahat itu oleh karena orang itu tidak punya yang lain lagi selain daripada orang itu sendiri. Jadi HP-nya hilang, dia rasanya mau bunuh diri karena sudah hilang segala-galanya. Dia cintanya dikhianati, dia mau bunuh diri atau dia bunuh orang yang mencintai, yang dia cintai. Itu oleh karena apa? Karena dia tidak punya cinta kasih Allah, tidak hidup itu rohnya. Roh Allah itu diberikan kepada manusia dan kemudian roh inilah yang menghidupkan roh kita. Sehingga ada antusias, ada roh yang menyala-nyala di dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau ikut ibadah, kalau dikasih tugas ya, jangan loyo-loyo, harus semangat gitu, harus semangat. Pimpin pujian harus semangat ya. Nah inilah kehidupan kita yang berarti bahwa kita boleh saja cemburu, tetapi ingat bahwa pastikan bahwa roh kita itu hidup sehingga kita tidak terikat pada siapa-siapa dan apa-apa. Kita terikat hanya kepada Tuhan. Cemburunya Tuhan ialah tidak boleh ada selain Tuhan. Ya, kalau kita sampai misalnya merasa diri sudah tidak berharga lagi karena keadaan kita, oleh karena orang bilang kita bodoh, oleh karena orang kita bilang miskin, oleh karena orang bilang kita tidak cantik atau tidak ganteng atau tidak punya apa-apa, Anda lihat kepada Tuhan. Saya memiliki raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Itu cukup bagi saya. Ketika Anda bilang itu cukup, Tuhan itu cukup buat saya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau Anda bilang Tuhan tidak cukup bagi saya, tidak cukup, itulah kecemburuan Tuhan. Itulah hukuman dari Tuhan. Anda mau menyenangkan hati dia, katakanlah kepada diri sendiri, Tuhan, kalau aku hanya memiliki Engkau, itu cukup bagi saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau datang ke dunia ini, agar roh kami yang mati bisa tersambung dengan roh Allah yang hidup, sehingga kami boleh merasakan antusiasme di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersemangat dalam melayani Tuhan. Kami boleh hidup untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk Yesus. Dia segala-galanya bagi kami. Orang lain boleh merendahkan kami. Orang yang kami cintai boleh pergi dari kami. Kami boleh hilang segala-galanya. Tetapi ketika kami tetap ada Yesus, maka itu cukup bagi kami. Itulah iman kami yang menghidupkan dan memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memanjatkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, jemaat dipersilakan untuk duduk.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami berkumpul beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Saat ini kami ingin merendahkan diri kami Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkatilah para pemimpin beserta jajarannya Tuhan, agar kebijakan, keputusan yang mereka ambil itu semata-mata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia, khususnya gereja kami, Gereja Anglikan St. Paul Bandung Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati pengurus-pengurusnya Tuhan beserta jajarannya. Engkau yang memberkati agenda-agenda yang kami susun Tuhan. Khususnya kami ingin berdoa untuk acara terdekat kami Tuhan di pertengahan bulan Juli nanti. Ada retreat pemuda, Engkau yang memberkati tempat kami akan melaksanakan agenda ini Tuhan. Engkau yang memberkati dananya Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau juga yang memberkati para panitia beserta pemuda-pemuda yang nanti akan ikut serta Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan kesehatan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk beberapa pengurus kami yang sekarang sedang mengikuti agenda Alfa di Malaysia Tuhan. Engkau yang berkati perjalanan mereka, Engkau yang melindungi mereka di sana Tuhan. Sehingga nanti mereka bisa kembali di tempat ini berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam kondisi yang baik Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk kami masing-masing di sini Tuhan. Kami yang mungkin sedang ada dalam kondisi yang kurang baik Tuhan, baik secara fisik maupun jasmani rohani Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah ya Tuhan bagian tubuh dari kami yang sakit Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami Tuhan jika ada pergumulan-pergumulan baik tentang pekerjaan, sekolah, hubungan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyertai Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama kita membacakan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, teman-teman. Mari kita menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, kita akan masuk di dalam pengumuman. Baik, pengumuman hari ini. Terima kasih kepada teman-teman di sini yang masih setia untuk hadir mengikuti ibadah STBC kita setiap minggu. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pengkhotbah kita hari ini, Reverend Yopi Buyung. Oke, dan adapun pengumuman kita yang ketiga, pada tanggal 18 dan 19 Juli, kita akan mengadakan retreat. Maka dari itu, kita STBC akan mengadakan bazar. Bazar kita itu berupa puding. Nah, puding kita akan ready pada tanggal 18. Dan
Oke, dan puding kita itu ada 3 varian rasa. Yang pertama Pinky Mellow, yang kedua lumut, dan yang ketiga Choco Oreo. Oke, harga pudingnya itu 20.000. Dan pengumuman yang keempat, setelah ibadah kita akan makan bersama. Jadi jangan dulu pulang ya. Mungkin di sini ada tambahan pengumuman, dipersilakan. Oke teman-teman, sekali lagi selamat siang semuanya. Nah tadi teman-teman kalau ingat disampaikan oleh Sonia, kita akan mengadakan retreat untuk HTBC itu tanggal 18 dan 19. Jadi boleh dong yang ada kalender di HP-nya ditandain itu tanggal 18 dan 19. Nanti kita akan mengadakan retreat khusus untuk HTBC, khusus untuk teman-teman yang sudah selalu bersama dengan kita di ibadah hari Minggu di jam 11. Anak-anak muda ya, anak-anak muda, semua kita masih muda. Jadi kita akan mengadakan itu di tanggal 18 dan 19 di Terminal Wisata Grafika Cikole. Jadi daerah Cikole sana lah. Kita akan mulai itu di sore tanggal 18 sore kita akan mulai sekitar pukul 5 begitu sampai besok pagi. Jadi di sana kita akan nginap. Dari teman-teman di sana kegiatan kita itu kita hanya kebersamaan dan kita akan ada beberapa sesi yang akan dipimpin oleh Reverend Yopi dan istri. Nanti mereka akan membawakan materi buat kita. Jadi bagi teman-teman semua kita harapkan untuk bisa hadir ikut dengan kegiatan kita pada tanggal 18 dan 19 ini. Nah, untuk biaya semua teman-teman itu dikenakan 50.000 saja. Jadi teman-teman boleh dari sekarang kumpul uang 50.000. Nanti bisa daftarkan diri kepada saya, kepada Raisa, dan juga kepada Kristi, dan juga kepada Ella sesuai dengan kelompok CG-nya. Nah, untuk pengetahuan teman-teman juga nanti di sana, di Cikole ini, kita kan kegiatannya kebersamaan. Nah, di hari kedua itu kan disediakan di tempatnya itu ada yang namanya outbound. Jadi kita bisa main bersama di sana. Nah, untuk permainan, untuk main ini ada berapa jenis ya. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri dan ini dari biayanya itu daripada teman-teman sendiri. Jadi itu start dari harga berapa nih? Dari harga 20.000-an sudah ada. Nanti untuk 15.000-an juga sudah ada. Nanti bisa kita kirim detailnya di grup masing-masing. Jadi yang hanya kita fasilitasi itu adalah tempat teman-teman menginap dan nanti di sana juga kita disediakan sarapan pagi. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kita akan kabari untuk selanjutnya. Paling teman-teman hanya menyediakan 50.000 dan uang untuk kita main bersama outbound. Jadi terserah teman-teman mau pilih permainan yang apa. Yang mana saja sesuai dengan kemampuan teman-teman dan juga nanti teman-teman bisa infokan kepada kita pengen main ini supaya bisa yang lainnya juga kita bisa tawarkan. Jadi bisa lebih rame. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman bisa lihat harga-harganya juga masih terjangkau dengan pocket mahasiswa dan pocket kita yang bekerja ya. Nah, itu aja teman-teman, sekali lagi untuk tanggal 18 dan tanggal 19 tolong tanggalnya dikosongin ya. Nah, untuk teman-teman yang ikut di Zoom juga ada Brian ya, ada Brian. Nah, bisa sediakan waktu ya Brian untuk datang ke Bandung. Nanti sama-sama kita ikut retreat ini. Ya, itu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya, kepada Raisa dan juga kepada teman-teman yang ada dalam CG masing-masing. Itu saja kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, Kau Rajaku. Yesus Tuhan.
Arahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, ikatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya bersama kita, katakan amin. Silakan duduk. Amin. Baik teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bisa berdiri dan kita saling bersalaman satu sama lain. Dan di bawah ada konsumsi, bisa teman-teman kita menikmati dulu baru kita pulang. Tuhan memberkati.